karena saya sudah jatuh cinta Indonesia. Karena kata beliau, Bapak Presiden, ucapannya dia berkata sama saya, kalau saya tutup mata dan mendengar ceramah, saya tidak nyangka ini orang dari Madinah. Tapi bagi saya, kemudahan dalam bahasa, padahal saya sampai sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang apalagi kalau dikasih buku, baca buku, banyak orang bawakan, tolong kata pengantar, saya bilang tidak bisa baca buku Indonesia. Sampai sekarang belum bisa. Oleh karena itu, mau terbitkan buku, satu buku aja masih berbulan-bulan belum bisa-bisa. Karena harus saya dibantu dengan tim untuk ketik. Masih alhamdulillah mulai sekarang bisa itu balas SMS, balas BBM, apalagi kata-kata cinta sudah hafal lah. Kalau kata-kata cinta sudah bisa. Tapi sama istri lah. Terus yang ke-8, berlebih-lebihan terhadap mubah. Ini yang ke-8. Ini salah satu kebiasaan, berlebih-lebihan terhadap mubah. Apa arti mubah? Sudah punya rumah bagus, masih cari rumah lagi. Buat apa? Banyak duit. Sudah makanan enak, dia mencari makanan yang lebih mahal. Sudah punya mobil yang cukup membawa dia ke sana kemari, rasanya tidak enak kalau tidak ada bermacam banyak mobil. Itu kan namanya mubah. Sebenarnya Bapak Ibu, jangan salah faham. Orang punya rumah mewah bukan haram. Orang punya mobil bagus bukan haram. Yang menjadi bahaya, yang menghalangi kita dari Allah tanpa kita sadar, berlebih-lebihan terhadap kemewahan rumah kita, kebagusan mobil kita, yang menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih utama dan lebih baik. Beda sama orang punya mobil bagus, tapi mungkin karena tahunnya sudah 2010, sekarang sudah 2012, dia punya keinginan Allah kasih rezeki banyak. Saya punya 2012 aja. Tapi yang bekasnya bagaimana? Disedekahin. Yang punya mobil lebih boleh kasih saya satu. Sudah faham? Berpakaian, sudah punya pakaian. Saya selalu bilang sama jemaah, tolong setiap bulan, saya sudah menjadi sebuah kebiasaan sama istri saya. Saya bilang setiap bulan kita periksa lemari sama-sama. Kita periksa, keluarin bajunya semua. Masya Allah bisa isi berapa kupar tas. Ini buat siapa? Ini sekampung orang sini atau untuk kamu sendiri? Saya pikir pakaian orang kampung dibawa kemari. Dia bilang ini punya saya sendiri. Udah, kamu milih 10 potongan pakaian saja, lebihnya disedekahin. Kamu milih mana yang kamu suka, mana yang kamu mau. Coba. Udah, dia habis milih 10, saya ambil 3 koper tas. Dengan berat membawanya, saya sedekahin semua. Jadi inilah yang berlebih-lebihan. Mohon maaf, apalagi sebagai wanita kan suka mencari yang baru. Boleh, setiap hari mau bagi baru boleh. Yang ini lama, sedekahin, jangan simpan. Mau setiap hari belanja, silahkan. InsyaAllah nanti saya minta Tanah Abang 24 jam buka, biar ibu-ibu bisa belanja terus. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah ada yang buat hari lebaran, alhamdulillah. Kalau memang ingin yang baru, ambil yang baru, beli yang baru, walaupun mahal. Cari kesenangan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita senang. Tapi jangan berlebih-lebihan, sambil bekasnya pun disimpan. Baru mengambil, bekas disimpan, malah bisa lama tidak pernah kita pakai.
Cuba bagaimana kalau kita menjadi seorang yang menutupi auratnya orang lain. Cuba bagaimana kelebihan makan kita memberikan menutupi kelaparan orang lain. Masya Allah, kita hidup damai, baru enak hidup kita. Rasulullah bersabda, tidak akan orang imannya seorang iman sempurna kalau dia tidur tetangganya lapar. Cuba bayangkan, tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidur malam hari tetangganya lapar. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Beliau punya kebiasaan, setiap ada undangan atau ada kemasukan makanan dari luar dibawa oleh orang atau apa, sebelum diundang anak memakan sama-sama, dia langsung kirimkan anak-anak masing. Kadang-kadang saya, kadang-kadang adik saya, bungkusan-bungkusan. Ini tetangga saya, ini satu, tolong antarin ini. Kamu ke sana. Sampai dia memperhatiin 7 rumah tangga, 7-nya. Sampai yang ke-7. Saya sekarang minta Bapak Ibu, jangan sampai yang ke-7, yang paling dekat sajalah. Yang samping rumah kita. Itu nikmatnya pas hari lebaran. Kenapa disunnahkan pas kita sembelih kurban kita? Kenapa disusunkan bagi 3 bagian? 1 buat kita makan, betul? 1/3 sedekah. 1/3 buat apa? Hadiah. Apa istilah hadiah? Walaupun orang kaya raya boleh kita hadiahkan dari daging kurban. Apa tujuan Islam? Untuk menjadikan bersatuan, kedamaian. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Yang kaya menutupi matanya biar dia, tetangga saya sembelih bermacam kambing, tidak ada kirim kambing ke saya. Allah tutupi matanya. Jangan hasud, ini sudah bagian buatmu. Yang miskin lihat tetangganya sembelih bermacam kambing, mana nasib saya? Ini nasibmu, sedekah. Udah menutupi kelaparan. Islam memang luar biasa menaturkan sedekah kita, termasuk kurban. Yang ke-9, lalai, ghaflah. Artinya lalai, kita melalaikan kewajiban yang utama. Sekarang kalau saya bertanya Bapak Ibu, kenapa Anda hidup di dunia ini? Tujuannya apa? Yang membuat kita lalai, kita hidup seperti, mohon maaf, manusia, banyak manusia, tidak semua, banyak manusia hidup sekarang seperti binatang. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kerjaannya pun hanya untuk menutupi hawa nafsu. Kerjaannya dan cari dunia untuk hanya syahwatnya. Dia bekerja keras mencari nafkah untuk memiliki rumah mewah dan mobil bagus, istri yang cantik. Jadi tidak ada tujuan karena Allah. Seolah-olah dia hidup, malah binatang lebih baik karena binatang masih sebut nama Allah, masih berzikir kepada Allah. Malah ada manusia, na'udzubillah, lebih hina daripada binatang. Allah menciptakan malaika dengan cahaya, bunya akal, tapi tidak bunya syahwat. Allah ciptakan jin dan syaitan, bunya syahwat tapi tidak bunya akal. Allah ciptakan manusia di antaranya, bunya akal dan syahwat. Sudah faham? Malaika akal tapi tidak ada syahwat. Jadi dia menggunakan fikirannya dan hatinya hanya